tim kerja grup WA itu? Grup WA itu Pak, agar memudahkan koordinasi karena keluarga pasien ODGJ itu kadang ada beberapa yang tidak kooperatif Pak. Enggak menjadi persoalan itu Pak, dalam pengertian bahwa orang itu diketahui dia memiliki keluarga gila gitu. Apakah tidak keberatan keluarga dari orang dengan gangguan jiwa itu kalau dia diketahui oleh grup WA itu ada keluarganya yang mengalami gangguan jiwa? Di situ kita minta izin Pak. Oh, minta izin. Mana ibu, keluarga ibu, seumpama kadang ada beberapa pasien yang pendidikannya kurang dan ekonominya tidak terlalu tinggi Pak. Di situ kita membantu bersama lintas sektor agar obatnya gimana caranya pasien itu bisa dapat obat secara rutin Pak. Mengambil obat. Ya. Lalu apa hubungannya dengan kunjungan rumah pada pasien itu? Kunjungan rumah itu untuk pasien yang tidak rutin berobat. Oh iya, kepada 9 orang itu. Siap. Ya, pada kegiatan tabel 3.6 kegiatan kunjungan rumah itu arahnya hanya kepada pasien yang ODGJ yang tidak rajin ambil obat itu. Ya. Iya, dokumentasinya itu ada TNI juga ya? Ya, itu lintas sektor Pak. Ada tentara, polisi. Oke. Lintas sektor. Di capaian analisis capaian aktualisasinya setelah Anda optimalkan 9 itu selama 1 bulan 30 hari 8 orang sudah terkontrol, sudah rutin mendapat obat. Ya. 1 orang yang belum yang masih saya usahakan Pak. Itu kan setiap 10 hari ngambilnya per bulan Pak. Sekarang per bulan. Oke. Ya. Jadi hanya 1 yang masih bandel. Iya, hanya 1. Bagaimana cara mengatasi nanti itu yang 1 bandel itu Pak? Nah, di situ saya akan mengajak meminta bantuan dari pihak lintas sektor Pak. Bisa kadang saya melibatkan orang-orang polsek, kantor camat, karena mereka ikut. Di situ ada katanya Bapak Kapolsek juga ikut. Ya, apa namanya di desa itu ada polisi itu? Babinsa. Bukan. Babin Ketipmas. Babin apa? Babin Ketipmas. Itu yang kita suruh supaya dia takut kalau polisi ya. Iya Pak. Makanya ada di foto kegiatan Iya. Itu saat pelepasan pasien pasung. Iya. Itu dia. Memang susah ini ODGJ ini ya. Agak berat kalau program ODGJ itu Pak. Banyak yang tidak ambil loh. Kadang kita harus fisiknya harus dilasu deh. Itu dia. Mereka itu lawan ya. Banyak. Kita dulu banyak komunikasi kerjasama dengan rumah sakit di sosial itu kan. Banyak obat yang tidak diambil. Itu obat dari itu impres itu obat. Dia diadakan oleh instruksi presiden jadi gratis tapi tidak diambil. Iya, itulah masalahnya. Tidak diambil. Keluarganya juga. Maunya keluarganya menyerahkan dia di panti atau di rumah sakit jiwa, sementara dia belum bisa dirawat di rumah. Ya ini dia. Oke, saya bergeser ke Pak Junaidin. Nah ini Pak Junaidin ya. Pelayanan pendaftaran dalam konteks penyimpanan dokumen rekam medis ya sudah dijelaskan tadi Pak Junaidin. Bagus ya. Oke, saya di ruang yang sudah dibuat oleh Pak Junaidin ya, itu yang tanggung jawabnya siapa sekarang? Junaidin sendiri, kan ada juga yang lain. Kayak gini Pak, saya tanggapi. Di rekam medik sementara kemarin itu sebelum memang ada PJ-nya karena PJ-nya lagi sekolah. Terus seiring dengan datangnya Pak Junaidin yang CPNS, daripada saya menyerahkan tugas ke non ASN yang tanggung jawabnya, kayaknya saya langsung tanggung jawab Ya. Pak, saya mohon maaf Pak, ini karena termasuk rekam medis itu kan dokumen negara Pak ya. Karena kalau itu bocor, ada calon mau jadi bupati, terus dibocorkan kesehatannya itu, misalnya dia ada gangguan penyakit dari rekam medik, itu kan bisa menimbulkan permasalahan besar. Nah, sehingga memang
petugas itu harus dibuatkan SK sebenarnya Yes. Pak. Ada Pak. Sudah saya. Sudah saya SK. Ya. Ya. Rawan sih. Oh rawan Pak. Ya. Karena saya pernah jadi saksi Pak di pengadilan ya. Pak. Ya. Ya saksi Pak. Bocornya itu justru Iya, bocor. pidana itu. Pidana. Iya. Pidana. Makanya itu memang tanggung jawab pun harus dasarnya itu harus Ya. ada penunjukan penanggung jawab rekam medik itu harus Ya. didasarkan surat keputusan. Iya, iya. Dan mereka harus tahu juga resikonya itu Risiko sebagai itu, ya. pejabat itu. Makanya dia tidak boleh bocor. Oke Pak, saya terima Dokumen kasih ada negara. informasi dari Pak Mentor. Lalu saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Junaidi, Pak, di kegiatan pemberian kode warna pada dokumen rekam medis. Oke, Bapak labeling kan ini kode warna ya. Sehingga mudah teman Anda itu mengambil ketika dibutuhkan. Lalu tadi ada juga kode wilayah itu, kenapa Anda harus membuat kode wilayah lagi? Di dalam kode warna itu dia terteranya di dokumen, Pak. Terteranya di catatan. Ya, sementara kode wilayah itu di rak penyimpanan. Oh, kode wilayah itu Anda taruh di rak Di rak itu, penyimpanan. misalnya dari desa ini. Ya, kodenya misalkan di Desa Badar, di sana di kita itu Kelurahan kodenya Badar. satu. Ya. Oh, dia Sehingga pernah- semua pasien yang dari Bangka itu disimpan semua di kode di 01. sekat itu. Ya. Oh, oke. Kan ini kan buku stambuk ya. Begitu pasien datang, dia daftar. Dia pernah berobat sini kan, dicatat. Oh, dia dari desa Kelurahan Badar. Kelurahan Badar. Berarti dia semua dokumen itu pasti di Kelurahan Badar tempatnya. Itu tempatnya. Lalu di sini warnanya apa? Nah, biasanya kalau di peraturan Permenkes nomor 266 itu untuk kode warna 0 itu warnanya ungu, 1 itu kuning. Ya kita sudah pakai standar. Standar ya, memang Standar Permenkes. Ya, standar Permenkes Pak. Ya. Iya. Termasuk kan Bagus. kode warna obat Permenkes nomor Iya. 74 gitu kan? Iya. Oh, berarti itu sudah semua ada coding sekarang. Coding semua dia. Kalau Belum. untuk raknya sudah dilakukan Oke. penomoran karena sedikit, tetapi kalau untuk dokumennya Masih bertahap, belum Pak. semua, Ya, Pak. berproses. Berapa kira-kira targetnya kapan ini bisa selesai semua? Cuman ini Pak, kita juga kan sekarang adanya PMK nomor 24 tentang rekam medis elektronik itu. Oh iya. Nah, kita ditargetkan di 2023 bulan 12 harus mengimplementasikan dokumen rekam medis elektronik itu. Bahkan hari ini kita saya sendiri Pak, karena saya pengurus BPC Komiti di Kabupaten Jombang, saya ada undangan karena ada sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan PMK dokumen rekam medis itu. Nanti dokumen rekam medik dia di scan semua yang lama-lama di scan atau enggak? Atau aplikasi baru? Aplikasi Pak. Aplikasi yang baru berarti. Ya, kemarin saya juga sempat ikut seminar itu. Oh. Ada dua dokumen sistem informasi kesehatan yang ditawarkan kemarin. Yang pertama adalah Simkes Kansa, yang kedua Simkes Goes to Kemenkes. Dan sekarang hasil dari konfirmasi bersama pengurus DPC itu mereka memakai yang Simkes Goes to dari Kemenkes itu Pak. Kalau nanti rekam mediknya itu sudah aplikasi, dia connecting ke servernya di mana? Servernya itu di mana servernya nanti? Karena itu adalah pusat datanya, mungkin kita akan koneksikan servernya di pusat penyimpanan tadi di filing. Ya maksud saya di puskesmas itu apa dia server langsung di situ, di Iya, tempat server langsung Anda. di situ. Oh gitu. Tapi dia tidak online dengan kementerian tidak kan? Sekalipun bisa online ke kementerian, tetapi di tiap-tiap unit itu mereka masuknya lewat user. Oh, maksudnya tetap berarti server ada di tempat Anda ya. Tetapi di unit-unit dari puskesmas itu bisa diakses itu asal lewat User, ada usernya masing-masing. Ada ya. Oke, paham saya ya. Oke, itu
kemudian di kegiatan yang berikutnya kan ada pemberian ini dia warna-warna itu kan? Ya di kegiatan 35 itu ya, kegiatan pemberian label nomor pada penyimpanan dokumen rekam medik itu. Berapa banyaknya itu codingnya? Untuk penyimpanannya karena kita di RAK itu ada 6 wilayah kerja, 4 kelurahan, 2 desa, itu ada 6. Nah, terus kita memakai untuk standar PMK 269 itu untuk mereka yang di luar wilayah kita kasih kode 98. Oh, yang di luar wilayah itu wilayah ya. kerjanya puskesmas. Di luar wilayah kerja karena secara ada orang yang memang kunjungan mendadak atau apa. Ya, betul. Ya, kemudian untuk kode abjad bagaimana? Kode abjad itu misalkan pasien dari wilayah puskesmas padat tadi, kita kasih kode nomor 1, nanti diberikan sesuai dengan urutan nomornya. Urutan nomornya yang dipegang. Ya, oke, baik. Jadi ini ada optimalisasi yang bisa diterima ya, artinya dengan upaya-upaya. Tetapi tentu belum selesai, dia baru 1 bulan kan? Iya Pak Mentor ya. Iya, baru jangka pendek. Harus jangka panjang itu. Iya. Ya. Tidak bisa dia tuntas untuk 1 bulan. Ya terakhir Atun. Mana ya. Atun? Ya. Saya Atun ya, Rabiatul Adawiyah ya. Dewi apa nih namanya kalau Adawiyah itu ya? Rabiatun Adawiyah. Rabiatul Adawiyah. Ya. Dewi ya. Kalau orang di sini manggilnya Dewi ya, Rabiatul Adawiyahnya itu ya. Dewi ya. Oke, saya ini kan ada tadi yang juga melakukan UKG ya, usaha kesehatan gigi sekolah ya, UKG ya. Sekarang mau menurunkan angka caries gigi. Caries gigi ini ya, Bu Atumnya, menurunkan ya. Orang sudah terkena, mau diturunkan itu bagaimana? Maksudnya? Kan di sini dilakukan pemeriksaan Pak ya. Oke. Setelah dilakukan pemeriksaan itu di dalam lembar ada lembar namanya lembar odontogram. Di lembar odontogram itu satu pasien itu 1 orang Pak. Dan di bawah lembar odontogram itu ada lembar lembar rujukan yang biasanya saya akan gunting dan diberikan kepada anak sekolahnya yang akan disampaikan kepada orang tuanya nanti pulang. Untuk dikasih tahu orang tuanya untuk diantar ke puskesmas. Di dalam lembar rujukan itu tertera elemen gigi dan kasus tujuannya dan urgennya. Seperti gigi ini harus segera dicabut karena seperti persistensi itu giginya sudah tumbuh lebih. Posisi gigi susu sudah berada di gigi permanen gitu Pak. Oke. Ya, ini agak saya mau dalami lagi. Ini kan setelah kita ketemu berapa banyaknya anak-anak yang caries yang Anda rujuk itu untuk pergi ke dokter gigi itu? Ke puskesmas Pak ya? Ya. Ya. Di sekolah SD 15 itu kemarin itu target anak sekolahnya yang saya dapat itu 23 orang. Yang saya periksa kalau nggak salah itu 15 orang. Yang dapat sisanya itu nggak datang Pak ya. Terus dari 15 orang itu hampir semuanya itu mengalami karies Pak. Dan rata-rata seperti itu. Dari keempat sekolah itu hampir itu yang sehat itu dari 15 dari 23 itu hanya 2 atau 3 yang sehat giginya. Selebihnya itu karies semua giginya Pak. Iya. Saya mau tanya ini Bu Rabiatul atau ya. Kan setelah Anda memberikan seolah-olah rujukan lah saya sebut ya. Ini datang dia yang caries ini ke ke puskesmas kan? Bagaimana nanti Anda mau mengontrol dia datang atau enggak gitu loh? Ya biasanya saya selain memberikan ke anak sekolahnya rujukan, saya juga memberitahukan ke wali kelasnya untuk mengarahkan ke anak sekolah untuk memastikan dia menyampaikan ke orang tuanya bahwa gigi itu bahwa anak sekolah itu harus ke puskesmas urgent untuk diantar. Atau bukan perawat gigi kan? Perawat gigi
Oh, perawat gigi. Kenapa Antum tidak membaca di medik waktu kan ada perintah mereka supaya datang ke puskesmas. Kan pasti Anda punya kartu kendali kan? Siapa nama anak ini yang karies, misalnya Jayadi.